RAPBN tahun anggaran 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2027. Berdasarkan Bab 7 Tata Cara Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja, Bagian kedua pembicaraan pendahuluan pasal 167 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang tata tertib disebutkan bahwa ayat 8 Badan Anggaran melakukan rapat kerja dengan pemerintah untuk penyelesaian akhir berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 dan ayat 7. Ayat 9 Badan Anggaran menyampaikan hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dalam rapat paripurna DPR. Oleh karena itu, kami persilahkan kepada pimpinan Badan Anggaran DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Wihadi Wijanto SHMH untuk menyampaikan laporan atas hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2027. Kami persilahkan. Laporan Badan Anggaran DPR RI mengenai hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN tahun anggaran 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah atau RKP tahun 2027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Ketua, Pimpinan dan Anggota Dewan, yang terhormat Saudara Menteri Keuangan, yang terhormat Saudara Menteri PPN dan Kepala Bappenas, serta hadirin sekalian. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga kita dapat menghadiri rapat paripurna hari ini dalam rangka penyampaian hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dan Rencana Kerja Pemerintah RKP tahun 2027 di Badan Anggaran. Pimpinan dan para anggota Dewan yang terhormat, sebelum kami menyampaikan hasil pembahasan di Badan Anggaran, perlu kami sampaikan bahwa dalam laporan yang kami bacakan ini merupakan pokok-pokok hasil pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2027 dan RKP tahun 2027. Hasil pembahasan secara lengkap terdapat dalam laporan panja-panja dan kesimpulan hasil pembahasan Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan ini. Memenuhi amanat pasal 178 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau MD3, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019, maka dalam rapat paripurna tanggal 20 Mei 2026, Presiden Republik Indonesia menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PPKF) RAPBN tahun 2027. Selain itu, berdasarkan hasil pasal 176 Undang-Undang MD3, pemerintah juga menyusun RKP untuk dibahas dan disepakati bersama dengan DPR RI. Dalam rapat paripurna tanggal 4 Juni 2026, fraksi-fraksi DPR RI telah menyampaikan pandangan atas KEM-PPKF RAPBN tahun 2027 dilanjutkan dengan tanggapan pemerintah pada tanggal 9 Juni 2026. Berdasarkan Undang-Undang MD3 dan Tata Tertib DPR, Badan Anggaran bertugas untuk melakukan pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN dan harus selesai paling lambat pada bulan Juli. Berdasarkan Surat Presiden Republik Indonesia mengenai penunjukan wakil pemerintah untuk menyampaikan KEM-PPKF RAPBN tahun anggaran 2027, pembahasan lebih lanjut diserahkan kepada Badan Anggaran. Menindaklanjuti Undang-Undang, Tatip, dan surat tersebut, Badan Anggaran telah melakukan pembahasan dengan Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Bappenas dan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 9 sampai 29 Juni 2026. Dalam pembahasan tersebut telah disepakati untuk membentuk 4 panitia kerja atau panja
yaitu 1. Panja asumsi dasar, kebijakan fiskal, pendapatan defisit dan pembiayaan RAPBN tahun anggaran 2027. 2. Panja RKP dan prioritas anggaran RAPBN tahun 2027. 3. Panja kebijakan belanja pemerintah pusat RAPBN tahun 2027. Dan 4. Panja kebijakan transfer ke daerah RAPBN tahun 2027. Dan dilanjutkan dengan dibentuknya tim perumus masing-masing panja. Panja dan Timus telah melakukan rapat pada tanggal 17 sampai 25 Juni 2026. Dalam pembahasan ini, Komisi 11 dan Komisi 12 memberikan rekomendasi kisaran asumsi dasar tahun 2027 dan komisi-komisi juga melakukan pembahasan RKA KL tahun 2027 dan RKP tahun 2027 dengan mitra kerjanya. Pada tanggal 10 sampai 17 Juni 2026 untuk kemudian disampaikan kepada Badan Anggaran. Pada rapat kerja tanggal 29 Juni 2026, seluruh laporan panja tersebut telah disampaikan dan disepakati sebagai hasil pembahasan Badan Anggaran dengan pemerintah dan Bank Indonesia dalam rangka pembahasan pembicaraan RAPBN tahun anggaran 2027 dan RKP tahun 2027 yang akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun RUU APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya. Sidang Dewan yang kami muliakan, tema RKP tahun 2027 adalah akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri. Dengan sasaran dan indikator pembangunan tahun 2027 telah disepakati sebagai berikut. Sasaran pembangunan untuk pertumbuhan ekonomi, target tahun 2027 5,8 sampai 6,5%. Gross National Income per capita, target dalam US dollar 5.800 sampai 5.840. Gross National Income per capita dalam juta rupiah 96,4. Penurunan intensitas emisi GRK dalam persen 39,57. Indeks kualitas lingkungan hidup dengan target 76,84. Tingkat kemiskinan dalam persen target tahun 2027 6,0 sampai 6,5%. Tingkat kemiskinan ekstrim dalam persen target tahun 2027 0%. Rasio Gini Index 0 target tahun 2027 0,362 sampai 0,367. Tingkat pengangguran terbuka dalam persen target 2027 4,30 sampai 4,87%. Indeks modal manusia dalam indeks target 2027 0,575. Untuk indikator pembangunan, indeks kesejahteraan petani target 2027 0,8038. Indikator berikutnya adalah nilai tukar petani atau NTP dalam indeks 126 sampai 128, nilai tukar nelayan atau NTN 106 sampai 110. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal dalam persentase target 2027 40,81%. Penciptaan lapangan kerja baru tahun 2027 dalam juta orang target 2027 2,57 sampai 3,49 juta orang. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan kehilangan makna jika tidak sejalan dengan target kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, peningkatan kesejahteraan rakyat adalah tujuan utama dari seluruh gerak pembangunan nasional.
Sasaran pembangunan dan arah kebijakan dalam RKP tahun 2027 dijabarkan dalam Program Kerja Prioritas Nasional atau PKPN yang berperan sebagai simpul konsolidasi kebijakan lintas sektor yang menyinergikan berbagai intervensi konkret untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan dengan memperhatikan karakteristik wilayah, potensi daerah, kebutuhan daerah, isu strategis, dan kesiapan daerah. PKPN terdiri dari 8 klaster prioritas, yaitu 1. Klaster kedaulatan pangan, diarahkan untuk memperkuat kemampuan bangsa dalam memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, berkelanjutan, dan berbasis potensi nasional. 2. Klaster kemandirian energi dan air, diarahkan untuk memperkuat ketahanan nasional melalui penyediaan energi dan air yang andal, terjangkau, berkelanjutan, dan berbasis sumber daya domestik. 3. Klaster pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas sumber daya manusia Indonesia. 4. Klaster kesehatan, diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pendekatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang lebih terintegrasi. 5. Klaster hilirisasi dan industrialisasi, diarahkan untuk menjadi motor utama transformasi ekonomi nasional menuju struktur ekonomi yang lebih produktif, bernilai tambah tinggi, dan berdaya saing global. 6. Klaster infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana, diarahkan untuk memperkuat konektivitas, kualitas pemukiman, ketahanan wilayah, dan perlindungan terhadap aset nasional. 7. Klaster ekonomi kerakyatan dan desa, diarahkan untuk memastikan pembangunan nasional dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat desa, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, koperasi, serta wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. 8. Klaster penurunan kemiskinan, diarahkan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial sekaligus mempercepat graduasi masyarakat miskin dan rentan menuju kehidupan yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera, serta mencegah masyarakat yang telah tergraduasi kembali jauh ke dalam kemiskinan melalui penguatan produktivitas dan keberlanjutan usaha maupun pekerjaan. Yang ditopang oleh Fondasi Penguatan Tata Kelola antara lain Pusat Data Nasional, Pemberantasan Judi dan Penipuan atau Scamming Online, Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, dan Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemberantasan Perdagangan Orang dan Penyelundupan. Untuk mencapai sasaran pembangunan yang dijabarkan dalam PKPN, disepakati berbagai kebijakan, antara lain memastikan alokasi 20% anggaran pendidikan dalam APBN dirumuskan oleh pemerintah dan disampaikan dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, serta melaksanakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan tahun 2027 yang berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan nelayan yang terukur dan berkelanjutan. Untuk memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan mampu meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan daya beli nelayan yang tercermin pada peningkatan NTN sebagai indikator kesejahteraan. Hadirin yang berbahagia, tema kebijakan fiskal yang ditetapkan tahun 2027 adalah tumbuh lebih tinggi, sejahtera lebih cepat. Melalui tema ini, arah kebijakan pembangunan nasional menitik beratkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan kisaran asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN tahun 2027 sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi dalam persen. Pada pembicaraan pendahuluan APBN tahun 2027, KEM PPKF 5,8 sampai 6,5%,
Kesepakatan 5,8 sampai 65%. Laju inflasi. Pada pembicaraan pendahuluan APBN tahun 2027, KMPPKF 1,5 sampai 3,5%, kesepakatan 15 sampai 35%. Nilai tukar rupiah, KMPPKF 16.800 sampai 17.500 rupiah per USD, kesepakatan 16.800 sampai 17.500 rupiah per USD. Tingkat bunga SBN 10 tahun dalam proses. Pada pembicaraan pendahuluan APBN tahun 2027, KMPPKF 6,5 sampai 7,3%. Kesepakatan 6,5 sampai 7,3%. Harga minyak mentah Indonesia dalam USD per barel dalam KMPPKF 70 sampai 95 US dollar. Kesepakatan 70 sampai 95 US dollar per barel. Lifting minyak bumi dalam ribu per barel per hari, KMPPKF 602 sampai 615, kesepakatan 605 sampai 620. Lifting gas bumi dalam ribu barel setara minyak per hari, KMPPKF 934 sampai 977, kesepakatan 951 sampai 990 ribu barel setara minyak per hari. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 disepakati pada kisaran 5,8 sampai 6,5%. Dalam penyusunan asumsi pertumbuhan ekonomi tahun 2027, mempertimbangkan situasi geopolitik, perkembangan ekonomi global dan domestik, serta berbagai peluang dan risiko yang berpotensi memengaruhi kinerja pembangunan nasional, serta mempertimbangkan efektivitas bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan dalam menjaga stabilitas sekaligus mendorong aktivitas ekonomi. Proyeksi pertumbuhan ekonomi yang lebih optimis dengan didukung oleh transformasi struktural ekonomi sebagai fondasi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sebagaimana dicita-citakan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dengan langkah-langkah strategis antara lain menjaga pertumbuhan konsumsi rumah tangga lebih tinggi pada kisaran 5,3 sampai 5,6%. Memperbaiki iklim usaha dengan memperbaiki ease of doing business, menurunkan biaya logistik, memberikan fasilitas perpajakan dan kepabean, serta memberikan kepastian hukum, memperkuat peran dan kontribusi BPI dan Antara dalam hal investasi nasional yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, membangkitkan kembali kemampuan industri nasional yang bertumbuh pada kapasitas dan keunggulan domestik. Tingkat inflasi 2027 terus diupayakan berada pada sasaran inflasi sebesar 1,5 sampai 3,5%. Kisaran tersebut diharapkan dapat memperkuat stabilitas makroekonomi, menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi ke depan. Pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan fiskal, moneter, dan sektor real, terutama dalam pengendalian inflasi kelompok pangan dan energi di tengah tantangan ketidakpastian global dan perubahan iklim. Pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan bergerak pada kisaran Rp16.800 sampai Rp17.500 per USD. Terutama dipengaruhi faktor eksternal, termasuk dinamika kebijakan moneter global, tensi geopolitik, serta perkembangan harga komoditas dan arus modal internasional. Rupiah berpotensi menguat jika program perbaikan tata kelola devisa hasil komoditas berhasil dijalankan.
apabila jika didukung dengan perbaikan tata kelola investasi di dalam negeri secara berkelanjutan. Rata-rata suku bunga SPN 10 tahun pada tahun 2027 diperkirakan bergerak pada kisaran 6,5 sampai 7,3%. Dengan mempertimbangkan masih tingginya yield obligasi pemerintah negara maju yang memengaruhi preferensi investor global, kebutuhan pembiayaan hendaknya dikelola dengan mempertimbangkan average time to maturity atau surat berharga nasional negara serta manageable. Dengan kompetensi yield obligasi pemerintah di berbagai negara, terutama di Amerika Serikat yang cukup tinggi, memang tidak ada pilihan bagi pemerintah untuk tidak menawarkan yield SPN yang kompetitif. Harga minyak mentah atau ICP dunia pada tahun 2027 diproyeksikan berada pada kisaran 70 sampai 95 USD per barel. Dinamika geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah, menjadi faktor penting yang memengaruhi pergerakan harga ke depan. Dengan asumsi tersebut, pemerintah masih memiliki ruang fiskal untuk menjaga ketahanan energi nasional, sehingga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Produksi minyak disepakati sebesar 605 sampai 620 ribu per barel per hari, dan target gas bumi sebesar 951 sampai 990 ribu barel per hari setara minyak. Target ini sejalan dengan program Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kemandirian energi nasional. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong peningkatan investasi migas pada level upstream, menambah kapasitas produksi dari sumur-sumur lama, namun juga meningkatkan produksi dengan sumur-sumur migas baru. Kebijakan di bidang pendapatan negara tahun 2027 diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan negara secara bertahap dan berkelanjutan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tinggi, peningkatan rasio pendapatan negara dilakukan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan negara yang ditempuh antara lain melalui peningkatan pendapatan negara yang mengedepankan efektivitas administrasi perpajakan dan peningkatan kualitas layanan yang inklusif, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta perluasan basis perpajakan dan optimalisasi pendapatan negara yang bersumber pada SDA. Dengan tetap menjaga iklim investasi, penguatan penegakan hukum, dan pemberian insentif fiskal yang lebih terukur, dan penyelarasan dengan dinamika ekonomi digital, perkembangan sistem perpajakan global, serta prinsip keadilan dan kepastian hukum. Dengan demikian, optimalisasi pendapatan negara diharapkan mampu mendukung APBN yang kolaboratif, kredibel, dan berkelanjutan. Untuk kebijakan dan program tersebut, untuk meningkatkan pendapatan negara yang ditetapkan pada rentang 12,01% hingga 12,40% dari PDB. Pimpinan, para anggota, dan hadirin yang bahagia, rasio belanja pemerintah pusat tahun 2027 berada di rentang 11,26% sampai 12,01% terhadap produk domestik bruto atau PDB, yang diarahkan untuk belanja yang berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Antara lain difokuskan untuk mendukung pencapaian target PKPN tahun 2027, memprioritaskan belanja barang untuk mendukung pemerintah, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, mengakselerasi penurunan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim berbasis data tunggal, sosial ekonomi, meningkatkan sumber daya manusia dan memperkuat kapabilitas riset nasional untuk mendukung pencapaian hilirisasi dan industrialisasi. Dalam hal belanja pemerintah pusat, disepakati beberapa kebijakan untuk diakomodasi dalam nota keuangan era APBN tahun 2027. Antara lain, belanja pemerintah pusat harus disertai dengan logical framework yang memperlihatkan keterhubungan arah kebijakan, program di KL, kegiatan dan anggaran serta prestasi yang akan dicapai. Kemandirian energi untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak dan gas bumi,
secara bersamaan menurunkan konsumsi migas dengan alih energi ke listrik dan energi keterbarukan. Dan pengelolaan subsidi diarahkan untuk memberikan perlindungan terhadap rumah tangga miskin dan hampir miskin. Untuk itu, kebijakan subsidi harus disempurnakan agar lebih tepat sasaran. Kebijakan subsidi pupuk dan benih diprioritaskan untuk meningkatkan produktivitas petani gurem agar memiliki pendapatan yang lebih layak. Pimpinan dan para anggota dan hadirin yang berbahagia, berikutnya akan kami sampaikan arah kebijakan umum transfer ke daerah atau TKD tahun 2027. Kebijakan TKD tahun 2027 diarahkan untuk mendorong belanja daerah yang efektif dan efisien untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di daerah. Rasio TKD 2027 berada di rentang 2,55% sampai 2,7% terhadap produk domestik bruto. Dengan pokok-pokok kebijakan antara lain, transfer ke daerah diprioritaskan untuk pemenuhan belanja pokok daerah, mengurangi ketimpangan fiskal vertikal dan horizontal antar daerah, memperkuat sinergi fiskal pusat dan daerah, dan mendukung daya saing daerah melalui belanja berkualitas, sinergi dengan pembiayaan kreatif dan penguasaan logical taxing. Kebijakan transfer ke daerah yang telah disepakati diakomodasi dalam nota keuangan RAPBN tahun 2027 antara lain mempertimbangkan optimalisasi peningkatan alokasi anggaran transfer daerah tahun 2027 guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, percepatan program prioritas nasional, memperkuat kualitas desentralisasi fiskal, serta mempercepat terwujudnya pemerataan. Pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia, kebijakan DBH tahun 2027 diharapkan tidak hanya memberikan instrumen transfer fiskal, tetapi juga memberikan instrumen strategis untuk memperkuat kualitas pembangunan nasional, meningkatkan kinerja daerah, serta mempercepat terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan daerah yang mampu mempercepat konvergensi pembangunan nasional, mempercepat pencapaian program prioritas nasional, memperkuat pelayanan publik, dan mewujudkan keadilan fiskal antar daerah. Menetapkan kebutuhan pendanaan standar pelayanan minimal atau SPM yang menjadi dasar pengalokasian dana alokasi umum atau DAU tahun 2027 secara lebih realistis, objektif, dan mencerminkan kebutuhan real daerah. Dengan memperhatikan perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, peningkatan biaya penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan publik, serta dinamika kebutuhan pelayanan dan dasar masyarakat. Oleh sebab itu, nilai SPMDAU tahun 2027 ditingkatkan dibandingkan tahun 2026 dan menerapkan reward and punishment berbasis kinerja untuk penyaluran dana otsus tahap berikutnya yang akan dikaitkan langsung dengan realisasi penyerapan dan capaian output guna mendukung pencapaian target makro serta penurunan angka kemiskinan ekstrim dan stunting. Sidang Dewan yang mulia, kebijakan fiskal tahun 2027 dirancang ekspansif secara kolaboratif, terarah dan terukur. Untuk itu, defisit tahun 2027 dikendalikan di kisaran 1,80 sampai 2,40% PDB yang diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan sejahtera lebih cepat. Adapun kebijakan pembiayaan anggaran tahun 2027 diarahkan untuk tetap dijaga secara prudent, inovatif, dan sustainable, mendukung kebijakan fiskal yang ekspansif yang ditempuh antara lain dengan mengendalikan defisit dan utang dalam batas aman dan sustainable, serta memperkuat ketahanan fiskal untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui penyediaan fiskal buffer secara handal dan efisien, serta meningkatkan kolaborasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Arah dan strategi kebijakan fiskal tahun 2027 dirancang untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi sekaligus mempercepat peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan hal tersebut, maka postur makro fiskal tahun 2027 sebagai berikut. 1. Pendapatan negara. KBPKF dalam persen PDB 11,82 sampai 12,40%, kesepakatan panja 12,01 sampai 12,40. Untuk perpajakan, KMPPKF 10,02
sampai 10,50. Kesepakatan Panja 10,16 sampai 10,50%. PNBP, Kem PPKF 1,80 sampai 1,89%. Kesepakatan Panja 1,85 sampai 1,89% dari PDB. Hibah Kem PPKF 0,002 sampai 0,003, kesepakatan Panja 0,002 sampai 0,003%. 2. Belanja negara. Belanja pemerintah pusat KPPKS 11,07 sampai 12,01%. Kesepakatan Panja 11,26 sampai 12,01%. Transfer ke daerah Kem PPKF 2,55 sampai 2,79%. Kesepakatan 2,55 sampai 2,7%. 3. Keseimbangan primer. Kem PPKF 0,45 sampai turun 0,14. Kesepakatan Panja 0,45 sampai 0,14. Menurun. Defisit. Kem PPKF 1,80 sampai 2,40. Kesepakatan Panja 1,80 sampai 2,40. 5. Pembiayaan investasi. Kem PPKF 0,50 sampai 0,90. Kesepakatan Panja 0,50 sampai 0,90. Jumlah pinjaman terhadap PDB. Kem PPKF 40,31% dari PDB sampai 40,64. Kesepakatan Panja 40,31 sampai 40,64% PDB. Pimpinan, para anggota dan hadirin sekalian, demikian laporan Badan Anggaran DPR RI dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun 2027 dan RKP tahun 2027 bersama pemerintah dan Bank Indonesia. Kami atas nama pimpinan dan anggota Badan Anggaran mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan Dewan, pimpinan dan anggota Komisi 1 sampai dengan Komisi 13, Menteri Keuangan beserta jajaran, Menteri PPN dan Kepala Bappenas beserta jajaran, Gubernur Bank Indonesia beserta jajaran, serta kementerian dan lembaga atas kerjasamanya dalam pembahasan ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada media massa, baik media massa cetak maupun elektronik yang telah menyebarluaskan hasil pembahasan ini kepada seluruh masyarakat. Tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Sekretariat Jenderal DPR RI, khususnya Sekretariat Badan Anggaran DPR RI yang telah memberikan dukungan selama pembahasan akhir. Dalam akhir kalam kami mohon maaf jika dalam penyampaian ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.